Sanang menyambut Bapak mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Bapak Ini Ibu Bapak. lain. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok merupakan sebuah wilayah geografi yang memiliki warisan geologi yang menjadi tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang menyatu di dalamnya. Sumatera Barat juga memiliki destinasi alam berupa Tiongkok, yang dimana kawasan keindahan alam serta pertanian, khususnya di Kabupaten Sini. Di SMP Negeri Sumedang, kami mempunyai pojok geopark yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pada bagian geopark. Di sini ada market yang bersifat geopark selanjutnya. Market ini hutan lindung Sirepek yang memiliki ikan khas yaitu seperti harimau Sumatera, uangko, dan beruang madu. Lalu, selain bunga yang khas, juga ada flora yang khas, yaitu tanaman bunga daun satu lembar dan tanaman pakis. Selanjutnya pada bagian geologi. Pada bagian geologi terdapat beberapa jenis bebatuan. Salah satu dari jenis bebatuan ini dapat kita temukan di air terjun Palukahan Nagari Irian Gadang, yaitu batu pasir.
Selanjutnya pada bagian konservasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 Tanjung, yaitu adanya kegiatan di Narong Batu Basure, adanya kegiatan arung jeram di Siwakwe, dan adanya kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh siswa-siswi beserta guru-guru SMP Negeri 7 Sini. Selanjutnya pada bidang budaya, di sini ada beberapa alat musik tradisional dan alat ini biasanya digunakan sebagai seperti tadi. Lalu di sini ada seruling bambu dan lempong kayu, dan lalu ada lempong. Selain alat musik tradisional, di sini juga ada pakaian tradisional yang digunakan oleh masyarakat di bagian sini untuk acara-acara. Di sini ada suket penuntungan dan alat pencetak. Kedua pakaian ini merupakan karya dari masyarakat Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Pugan dan Nagari Pasir. Selanjutnya lanjutkan pada namanya jadi kain yang ada di dalam operasi jelas ini sama kayak selanjutnya pada bagian ekonomi syariah. Pada ekonomi kreatif yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 Sijunjung, yaitu dengan kegiatan pemanfaatan barang-barang bekas dan kemudian diolah atau didaur ulang menjadi karya atau barang siap pakai dan siap jual. Seperti yang Bapak dapat lihat, ini adalah contoh karya dari siswa dan siswi SMP Negeri 7 Sijunjung. Di sebelah sini ada contoh-contoh makanan tradisional yang berasal dari daerah-daerah di Kabupaten Sijunjung. Di sebelah sini ada bodo, ada lamang panggang, ada ikannya, ada teh daun salam, ada kue salam, ada lape, ada gulai aguy, dan ada kue mangkok. keluarnya sama Memanfaatkan daun salam memanfaatkan daun salam memanfaatkan tradisi untuk apa sih daun salam untuk apa teh daun salam itu? Teh daun salam ini merupakan hasil karya dan pengolahan yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 Sijunjung. Selanjutnya, di sebelah sini ada Nabi Padat, ada Ekoblik dan Ekoblik. Ketiga ini merupakan hasil karya dari siswa dan siswi SMP Negeri 7 Sijunjung. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Dr. Fadar Rizal Ulhaq MA, beserta rombongan. Ucapan selamat datang dari Bapak Bupati Sijunjung. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang luar biasa hari ini datang ke sekolah tercinta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah beliau beserta rombongan, ada kepala balai mengunjungi, izin Pak Wamen, Pak Menteri, kami alumni dari SMP 7 ini.
Jadi adik-adik, anak-anak kami berbanggalah sekolah di SMP 7 karena ternyata sudah ada yang jadi bupati dari SMP 7 ini. Dan tentu kami yakin sudah banyak lulusan SMP 7 yang berkarya dan mengabdi untuk negara yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia bahkan ke internasional. Pak Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan rombongan dan seluruh mungkin rombongan yang hadir, kepala sekolah SMP 7 beserta jajaran majelis guru, anak-anak kami yang tercinta, alhamdulillah pagi hari ini Pak Wakil Menteri menyempatkan diri hadir bersama kita bersilaturahmi melihat perkembangan pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan semangat kita. Jauh-jauh beliau dari Jakarta melihat Sijunjung, satu dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat yang secara geografis jauh sebetulnya kalau dikunjungi. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan diri. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan semangat untuk kita, karena kita adalah generasi penerus nanti yang akan melanjutkan pembangunan Sijunjung dan pembangunan Indonesia, bahkan menjadi tokoh-tokoh nantinya. Salam dan salam kami kita mohonkan pada Allah untuk disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Wakil Menteri yang kami hormati, sekali lagi ini kebahagiaan kebanggaan bagi kami. Pasca pilkada kemarin, Bapak datang ke Sijunjung melihat kondisi pendidikan di kita. Banyak hal sebetulnya kebijakan pemerintah daerah yang hari ini alhamdulillah kita sangat pro dengan peningkatan sumber daya manusia, penyiapan tenaga pendidik, termasuk beasiswa dalam bentuk PIP yang lebih kurang sekitar 5.000 kurang sedikit anak-anak tidak mampu yang kita berikan dengan variasi nilai 500.000 untuk SMP dan 400.000 untuk anak SD, termasuk BKK kita ke Provinsi Sumatera Barat. Nah ini langka juga sebetulnya, kita kirim 50.000 per orang per siswa, ada 9.300 anak SMA kita yang kita bantu subsidi komitenya 50.000. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi dan kami mohon dukungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kami yakin tidak banyak kabupaten kota yang ikut sharing, 4 cuma. Nah, Sijunjung salah satunya. Ini bukti keseriusan pemerintah daerah menyiapkan generasi penerus, dan tentu terima kasih kalau selamat datang sebagai Wakil Menteri. Mungkin ini yang pas kami sampaikan ke Pak Wamen untuk bisa melihat secara utuh existing pendidikan di Sijunjung, dan masing-masing daerah pasti punya keunikan tersendiri. Nah tadi kita dimulai dengan geopark, inilah bentuk lain kita mencoba membangun Sijunjung, karena secara normal kita bangun, sayang kita terlalu berat Pak Menteri. Jadi kenapa terlalu berat? Karena untuk bergandeng bersaing dengan daerah Pulau Jawa itu rumit sekali. Terpaksa bentuk lain kita buat, tema pembangunan kita ganti menjadi Geopark Siloke, ada pojok geopark, otomatis infrastruktur karena saingan tidak terlalu banyak sedikit lebih diperhatikan. Nah ini strategi pemerintah daerah juga bagaimana menggait perhatian pemerintah pusat untuk melihat ada yang berbeda di Kabupaten Sijunjung. Sekali lagi terima kasih Pak Wakil Menteri, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan untuk terus setelah ini pasti melihat apa yang kurang di kami, dan mungkin kami akan banyak mengadu apa bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat nanti untuk bisa kita kembangkan di Kabupaten Sijunjung, masuk Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, mohon maaf atas kekhilafan kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang dapat bertatap muka, mengenal, dan bertanya dengan Bapak. Kepada Bapak, kami persilakan untuk memberikan pesan motivasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 7 Sijunjung. Kepada Bapak, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang juga alumni dari SMP Negeri 7 ya, si Junjung ini. Ini satu kebanggaan ini buat alma mater ya, ada alumni jadi bupati, kepala daerah, supaya perhatian terhadap pendidikan itu lebih tingkatkan. Ya, selamat juga buat beliau, ini kan 2 periode lanjut ya. Dan jajarannya tentu dari dinas ya, Kabupaten Sijunjung. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat yang jauh-jauh datang juga dari Padang, Pak, terima kasih. Tentu juga ada teman-teman yang mendampingi kami juga dari kepala-kepala UPT, dari Balai Besar Penjaminan Mutu ya, ada Balai Besar Guru Penggerak, termasuk juga Ibu Komalasari, beliau ada Direktur PAUD dari Kementerian Kedasman. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak peserta didik di SMP Negeri yang tercinta ini. Saya datang ke sini untuk yang kali ketiga. Jadi ini saya datang ke Sijunjung yang ketiga kalinya. Pertama kali saya datang ke Sijunjung ini tahun 2012. Mungkin adik-adik belum ada yang lahir, belum lahir ya. Jadi saya datang ke sini tahun 2012. Kemudian saya datang yang kedua pada tahun 2019. Sekarang tahun 2024 datang yang ketiga kalinya. Jadi meskipun jauh tapi dekati hati Pak Bupati. Saya izin ke sini ya. Biar nggak terlalu formal kayak kita ceramah di sekolah. Saya datang ke sini tentu ada harapan kami dari Kementerian Pendidikan itu ingin memberikan perhatian yang sama buat sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, mau yang ada di Jakarta, di Bandung, di Papua, di Sumber Kudus, di Sijunjung maupun yang ada di Aceh. Karena apa? Karena adik-adik semua adalah anak-anak Indonesia. Karena anak-anak Indonesia punya hak yang sama menjadi orang-orang hebat di negeri ini, ya. Menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Kalau adik-adik nanti setelah sekolah dari SMP lanjut ke SMA harus punya cita-cita cari ilmu ke tempat-tempat yang jauh, ya, yang jauh. Karena mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh tempat, apalagi oleh lautan. Kita bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat, ya. Dengan begitu kita bisa mencari ilmu, memperbanyak teman, dan bisa menjadi orang-orang yang lebih berguna buat masyarakatnya. Namanya siapa? Tita kelas 9. SMA antara SMA 1 atau SMA 2 sendiri. Jadi dokter. Ada yang cita-cita ingin jadi dokter dan juga ingin jadi arsitek, ya. Ada polisi, jadi polisi. Kalau mau jadi polisi nanti biasanya itu ke akademi polisi yaitu Akpol ya. Kalau Anda mau ingin jadi dokter nanti ke fakultas kedokteran. Kalau mau jadi arsitek nanti ke fakultas teknik ya, teknik arsitek. Nah, jadi di antara teman-teman adik-adik sudah ada yang punya cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi. Meskipun baru SMP, tidak ada salahnya adik-adik punya mimpi. Saya mau jadi apa besok, bahkan harus punya cita-cita untuk sekolahnya kemana. Kalau bisa, ya sekolahnya jangan hanya di Sijunjung saja. Pergi ke Padang, pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja.
Kalau ada kesempatan, tidak ada salahnya juga pergi ke luar negeri. Jangan takut merantau, apalagi orang Sumatera Barat terkenal dengan jiwa merantaunya, ya. Punya cita-cita merantau nggak? Punya. Mau merantau kemana? Jakarta. Jakarta. Mau jadi apa di sana? Polisi. Mau Jadi polisi. Nah, ini. Jadi cita-citanya merantau ke Jakarta, ingin jadi polisi. Apapun cita-citanya, itu sama-sama mulianya. Yang penting bagaimana kita punya cita itu kita jalani. Dulu saya waktu seusia adik-adik bahkan waktu SD, cita-cita saya waktu itu cuma satu, pingin jadi dokter hewan. Kelas 3 SD saya ditanya sama guru saya, cita-cita kamu apa? Saya jawab, pingin jadi dokter hewan. Alasannya simpel, karena saya suka nonton TV, TVRI waktu itu, cerita tentang dokter hewan yang mengabdi di desa-desa, ya. Kemudian karena dokter hewan pintar gitu, dia dikagumi gitu kan oleh ya warga masyarakatnya. Nah, jadi gara-gara nonton TV itu, saya terpikir saya ingin jadi dokter hewan. Dalam perjalanan hidup pasti orang ada perubahan karena pengalaman, karena juga interaksi dengan banyak hal, akhirnya cita-cita itu bisa bergeser, bisa berubah. Nah, jadi poin saya, pesan saya, jangan takut untuk bercita-cita dan bermimpi, ya. Keterbatasan kita di mana kita tinggal maupun di mana kita sekolah, termasuk ekonomi keluarga, itu bukan hambatan. Itu memang masalah, iya, tapi bukan hambatan yang terbesar. Selama kita ada apa? Ada usaha kan? Kalau tidak ada usaha, tidak ada jalan. Kan ada bahasa Inggris, there is will, there is the way, kan? Di mana kita ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi jangan lihat kondisi adik-adik sekarang. Saya tinggal di kampung di Sijunjung, jauh dari kota-kota besar. Jangan dilihat itunya. Sekarang zaman sudah berkembang. Jadi dulu banyak tokoh-tokoh besar yang itu lahir dari desa-desa terpencil, dari tempat-tempat terpencil. Nah, salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh Sijunjung itu namanya Profesor Ahmad Syafii Ma'arif atau Buya Syafii Ma'arif. Ada yang pernah dengar namanya? Pernah ya? Nah, almarhum Buya Syafii Ma'arif itu lahir di Sijunjung, tepatnya di Sungkur Kudus. Beliau udah merantau di kota Yogyakarta udah 50 tahun yang lalu. Nah, sekarang udah meninggal beliau. Itu menunjukkan bahwa ada orang hebat yang lahir di satu tempat yang namanya Sijunjung. Maka adik-adik hari ini punya kesempatan yang lebih besar untuk menjadi orang-orang hebat di Republik ini. Jadi dulu aja 50 tahun yang lalu kondisi jalannya masih susah, ya kan? Kendaraan juga masih naik kuda. Ada orang yang mau belajar sampai pergi ke tanah Jawa naik kapal laut berhari-hari, ini berminggu-minggu. Dan sekarang di tokoh yang besar. Sekarang dunia udah berkembang, jalan udah bagus kan? Naik ke Jakarta di samping naik kapal laut bisa naik pesawat juga kan? Nah, jadi itu harus memotivasi adik-adik semua. Jangan hanya nanti saya sekolah di kampung saya saja, nanti saya bekerja di kampung saya saja. Itu tidak salah, itu bagus juga. Tapi akan lebih bagus lagi adik-adik punya tadi semangat merantau, ya, semangat merantau. Karena untuk mewujudkan cita-cita kita harus pergi mencari ilmu. Tidak cukup hanya sekolahnya di SMP. Pak, saya ekonomi keluarganya kurang mampu. Pemerintah itu sudah menyiapkan beberapa beasiswa, beberapa fasilitas bantuan. Jadi Pak Bupati nyinggung soal PIP, ya, itu program Indonesia Pintar. Itu diperuntukkan buat anak-anak SD, SMP, SMA dan SMK yang kurang mampu supaya bisa melanjutkan sekolah. Namanya PIP.
Kalau di kuliah nanti ada program yang lain namanya itu Kartu Indonesia Pintar. Jadi itu banyak hal yang bisa adik-adik dapatkan kalau kita ada kesungguhan belajar. Ya, jadi sekarang kalau perempuan banyak yang mulai jadi orang-orang besar. Jadi astronot juga ada, jadi polisi juga banyak, jadi menteri juga banyak. Ya, gubernur juga ada dari perempuan. Jadi perempuan juga harus punya visi, saya harus menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Apapun profesinya, silahkan. Tetapi adik-adik harus punya tujuan hidup yang jelas. Pemerintah itu punya keinginan agar semua anak-anak itu punya akses ya terhadap pendidikan yang baik. Jadi adik-adik punya hak untuk dapat pendidikan di sekolah terbaik di Republik ini. Tapi adik-adik juga harus usaha, jangan diem aja. Usahanya apa? Bekerja, belajar yang sungguh-sungguh. Cita-citanya apa? Siap, polisi Pak. Karena ingin meneruskan pekerjaan Bapak sekarang. Ya. Ini pelanjut pewaris, sama seperti Pak Bupati. Iya, saya perhatikan di beberapa tempat itu cita-citanya itu yang menjadi polisi. Ada yang mau jadi guru nggak? Siapa yang mau jadi guru? Waduh. Siapa yang mau jadi? Ada? Iya. Kok peminatnya sini? Ibu ya. Berarti ibu sama Pak Guru gagal nih. Kenapa mau jadi guru? Jadi ini sama juga ingin melanjutkan karena ibunya guru, jadi ingin juga jadi guru. Jadi guru itu profesi yang mulia ya, profesi yang mulia karena tanpa guru adik-adik tidak bisa belajar menuntut ilmu. Ya, kalau guru itu kalau kata Pak Bowo adalah pahlawan pembangunan bangsa. Ya. Jadi kalau ada yang bilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, harus diganti, direvisi. Guru itu adalah pahlawan bangsa. Tanpa guru, maka pembangunan di daerah pelosok, di daerah terluar terjauh tidak mungkin terwujud kalau tidak ada peran Bapak Ibu guru kita. Ya makanya Bapak Ibu guru kita harus kita taati ya, kita hargai. Dek mau jadi apa? Polisi ya. Pengen aja, iya. Jadi nampaknya di sini mau masuk akpol semua ya. Jadi kalau ada yang menjadi polisi bisa masuknya ke akademi polisi. Nah, akademi polisi itu adanya di Semarang, ya, adanya di Semarang. Tapi ada juga tidak harus ke akademi polisi, biasanya ke level Bintara biasanya. Nah, adik-adik itu jadi saya datang ke sini tentu satu hal ingin memberikan satu motivasi kepada adik-adik semua. Raihlah mimpi setinggi langit. Tanamkan di dalam pikiran adik-adik, besok saya mau jadi apa. Minimal itu dulu. Kalau kita besok mau jadi apa sudah tahu, maka ada usaha yang harus kita lakukan. Usaha adik-adik apa? Ya belajar. Kalau di sekolah belajar, di rumah belajar, dan tentu membantu orang tua. Di rumah di sini ada yang suka bantuin ibunya bersih-bersih, menyapu. Masih banyak kan? Iya. Jadi jangan sampai di rumah adik-adik lupa membantu orang tuanya. Ya, karena itu bagian dari pembiasaan membentuk perilaku kita yang baik. Ya, jangan sampai, karena sekarang ada tren anak-anak usia sekolah itu SMP, SMA malas untuk bantu orang tua di rumah. Membereskan tempat tidurnya saja udah nggak mau, apalagi membereskan tempat tidur orang tuanya.
ya. Tapi saya yakin di sini adik-adik masih rajin-rajin lah, ya kan? Masih rajin-rajin. Nah, pemerintah khususnya Pak Menteri Pendidikan Dasar. Ada yang tahu siapa nama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah? Hah? Ada yang tahu nggak siapa nama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah? Hah? Namanya Bapak Abdul Muti, ya. Saya wakil beliau. Jadi Bapak Abdul Muti itu akan meluncurkan satu program, namanya itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang pernah dengar program ini nggak? Nah, jadi itulah tujuan saya jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini. Ya, jadi untuk membentuk generasi Indonesia yang hebat dan sehat gitu ya, pemerintah akan meluncurkan satu program untuk anak-anak Indonesia. Pertama, kita kebiasaannya setiap hari harus bangun pagi kan? Itu pasti kebiasaan anak-anak, kebiasaan kita semua. Sekarang kita harus merutinkan setiap hari harus bangun pagi. Setelah bangun apa yang kita lakukan? Kenapa? Ibadah, sholat, ya, melakukan ibadah. Yang ketiga, setelah kita melakukan ibadah, apa? Olahraga, ya. Jangan sampai mager, ya kan? Malas gerak. Jadi setelah pagi, bangun pagi, ibadah sholat, lalu kita berolahraga. Olahraga itu macam-macam, bisa kita khusus senam olahraga atau membantu orang tua, nyapu, mengepel, membersihkan rumah. Itu bagian dari gerak badan kita. Nah, yang keempat, sebelum kita berangkat sekolah apa? Makan yang bergizi dan sehat. Makanan sehat dan bergizi. Nah, yang kelima apa? Di sekolah kita apa? Belajar, gemar belajar. Ya, membaca tentunya. Sekarang ada kecenderungan anak-anak itu malas membaca, lebih suka baca handphone. Saya yakin di sini enggak ya. Itu yang kelima. Nah, yang keenam apa? Setelah kita pulang sekolah, karena kita tadi belajar, adalah bermasyarakat. Begitu kita pulang ke rumah, bersih-bersih, jangan lupa untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya di lingkungan kampungnya. Jangan pergi pulang sekolah hanya di rumah saja nonton dan main game. Kurangi itu. Setelah sekolah, bersih-bersih, bermain dengan teman-temannya, itu bermasyarakat. Tadi saya lihat ada permainan tradisional, tuh kan? Ini ada pagelarannya Pak ya, P5. Nah, itu bagus. Jangan sampai adik-adik ini tidak tahu atau lupa permainan-permainan tradisional di kampungnya. Di sini apa permainan tradisional di kampung, Dek? Peta empat. Cepat tekong. Cepat tekong. Apa? Cepat tekong enggak, Bang? Takrok. Iya. Songkala. Jadi jangan sampai kita ini, anak-anak kita ini lupa permainan-permainan tradisional. Yang intinya Mobile Legends aja yang diingatan deh kan. Nah, itu nggak salah sih. Cuma jangan sampai juga kita lupa dengan berbagai macam permainan tradisional, main coklat, petak umpet, main takraw, futsal, sepak bola, apalagi. Itu jenis-jenis permainan yang sangat bagus untuk melatih motorik kita. Jadi itu kenapa kita pentingnya bermasyarakat adalah bermain. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah setelah kita kegiatan malam mengaji, beristirahat lebih cepat. Adik-adik tidur jam berapa biasanya? Apa? Jam 9 ya. Nah, jangan tidur terlalu malam. Tugasnya ngelembur, tugasnya bapak ya. Tugasnya adik-adik itu belajar, lalu setelah belajar tidur cepat. Jadi tidur cepat, bangun lebih awal. Nah, itulah pola kebiasaan
hidup sehat yang harus kita biasakan sejak dini, sejak usia sekolah. Ya, jangan sampai nanti adik-adik tidak punya kebiasaan bersosialisasi dengan masyarakat, kehidupannya hanya dari nonton game, nonton YouTube. Nah, itu harus dikurangi. Kalau lihat di YouTube-nya untuk pendidikan nggak apa-apa, itu bagus. Tetapi banyak juga karena pegang handphone lebih senang main game ya, bener nggak? Kalau di sini di sekolah boleh bawa handphone nggak, Bu? Nggak boleh ya? Ya, jadi sebaiknya handphone tidak dibawa ke sekolah. Itu urusannya di rumah, ya. Karena nanti jangan sampai mengganggu konsentrasi belajar di sekolah. Jadi itu adik-adik yang saya banggakan. Semoga adik-adik tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang hebat ya, dan bisa berkiprah memberikan manfaat kepada banyak orang dimanapun berada ya. Jadi kita ini harus menyebar di muka bumi, berdiaspora, tasiru fil ardi, kan begitu kata Al-Quran. Jadi kita harus pergi kemanapun, tetapi satu tujuannya, memberikan kemanfaatan kepada orang-orang sekitar kita ya. Karena menjadi manusia itu adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Itu tujuan kita menjadi manusia. Kalau kita menjadi manusia berhasil tapi tidak memberikan manfaat kepada orang sekitar kita, itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ya. Jadi dan ajaran agama kita masing-masing tentunya ya. Jadi menjadi manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat lingkungannya. Jadi itu adik-adik yang saya cintai. Saya senang bisa datang ke sekolah ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah dengan sabar mendidik adik-adik semua. Karena adik-adik ini adalah harapan Indonesia. Kalau adik-adik mau lihat masa depan Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan, maka lihatlah wajah adik-adik hari ini. Kalau wajahnya cerah, insya Allah masa depan Indonesia juga cerah. Tapi kalau wajahnya suram, wah itu kita harus bekerja keras lagi ya. Jadi sekali lagi, tanamkan di pikiran adik-adik besok saya mau jadi apa ya. Apapun itu silakan. Dulu saya tadi bermimpi pingin jadi dokter hewan. Setelah saya kuliah boro-boro dokter hewan kan, saya setelah SD masuk madrasah sanawiyah, SMA masuk madrasah aliyah, S1-nya masuk Fakultas Agama Islam, saya belajar ilmu syariah. S2-nya belajar ilmu perbandingan agama, ya kan? S3-nya belajar soal kebijakan. Jadi nggak nyambung tuh, ya. Ujung-ujungnya di pendidikan, ya. Padahal dulu cita-cita pengen jadi dokter hewan. Kalau mau jadi dokter hewan biasanya masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Di Bogor ada namanya IPB, Institut Pertanian Bogor. Itulah salah satu tempat di mana ada fakultas dokter hewannya. Saya nggak pernah ke sana, nggak pernah kuliah di sana, tapi rumah saya di Bogor sekarang. Ya, jadi artinya apa? Yang penting adik-adik punya mimpi, punya cita-cita. Itu yang paling penting. Yang kedua, adik-adik mau bertanya. Kalau saya mau jadi dokter, baiknya saya nanti gimana caranya? Masuk ke sekolah mana? Itu. Kalau saya menjadi polisi, saya masuknya kemana? Tinggal bertanya sama Bapak Ibu guru semua, ya. Jadi saya optimis anak-anak Sijunjung, khususnya yang ada di SMP Sijunjung ini, itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia, ya. Tidak hanya menjadi Bapak Bupati, tapi juga bisa menjadi anggota DPRD, bisa juga menjadi gubernur, bisa juga menjadi menteri, bisa juga menjadi guru, bisa juga menjadi pengusaha. Ya, jangan semuanya bermimpi jadi pegawai negeri ya. Kenapa? Slot pegawai negeri itu sangat terbatas. Yang ingin jadi pegawai negeri itu jutaan. Nah, jadi nanti adik-adik akan patah hati nanti. Kok saya nggak keterima jadi PNS? Nah, jadi sekali lagi
semua bermimpi jadi pegawai negeri, tapi bagaimana saya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan sendiri, berwirausaha. Dan ke depan adik-adik, pekerjaan itu banyak. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum ada hari ini, 10 tahun ke depan itu akan menjadi tren. Dulu 5 tahun yang lalu orang tidak kepikiran jadi YouTuber, jadi influencer itu adalah pekerjaan. Pekerjaan itu menghasilkan uang kan. Nah sekarang hari ini itu orang jadi YouTuber, orang jadi influencer, menghasilkan uang. Nah padahal 5 tahun yang lalu nggak kepikiran tuh itu akan jadi sesuatu pekerjaan. Nah tentu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ketika adik-adik sudah dewasa, itu akan ada banyak pekerjaan yang baru, dan akan banyak pekerjaan yang kita kenal hari ini akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Udah nggak lagi dibutuhkan. Nah adik-adik harus siap bahwa adik-adik harus siap belajar dan siap beradaptasi. Ya, itu. Jadi pesan saya harus terus belajar dan siap beradaptasi dengan perubahan. Nah tentu peran Bapak Ibu Guru sangat penting untuk mengingatkan adik-adik dalam itu semua. Baik, ini sudah terlalu siang. Nah, ini kalau kelamaan juga nanti panasan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Kalau ada sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya boleh. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Torres Talafan, biasa dipanggil Torres. Saya dari kelas 88. Saya mau bertanya Pak. Saya ingin menjadi orang sukses seperti Bapak. Saya mempunyai cita-cita tinggi, yaitu ingin menjadi seorang menteri atau wakil menteri seperti Bapak. Jadi saya mau menanya, apa sih Pak trik-trik yang harus saya lakukan agar bisa menjadi orang sukses seperti Bapak? Terima kasih jawaban yang telah Bapak berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini pertama sudah punya mimpi ingin jadi menteri, minimal wakil menteri, berarti udah luar biasa. Kalau jadi presiden cuma satu presiden. Nah soal trik ya, ini ada ya. Jadi untuk meraih cita-cita tinggi itu perlu namanya alat tangga. Ada yang suka main ular tangga kan di sini? Nah, masih ada kan ular tangga tuh kan? Yang monopoli gitu nah, hidup. Kalau kita ingin mencapai puncak karir tujuan kita harus sabar, tekun sebagaimana kita main ular tangga. Itu tipsnya. Kalau ada main ular tangga, pastikan kita akan main dulu beberapa kali proses kan, udah naik ke atas, kadang turun kan. Begitu turun dapat kesempatan kita melompat sampai ke ujung kita mendapat di puncak ular tangga itu. Nah, artinya apa? Untuk mencapai satu cita-cita yang besar tadi, kita perlu ketekunan dan kesabaran. Jangan mudah putus asa. Hidup ini tidak seindah mimpi. Pasti ada ganjalannya, ada masalahnya. Oleh karena itu sebenarnya pendidikan itu yang penting untuk kita angkat adalah karakter kita. Karakter apa? Karakter mau belajar, karakter tidak mudah menyerah, dan karakter untuk terus berusaha untuk mencapai tujuan. Saya baca apa tuh simpati dari itu jempol. Apa itu jempol? Jujur, empati, mandiri, prestasi, optimis, dan literasi. Itulah tips adik untuk mencapai tangga tertinggi untuk jadi menteri atau wakil menteri. Itu aja. Dalam hidup kita harus jujur.
Jujur itu kunci kita bisa dipercaya orang. Bagaimana mungkin orang percaya dengan kita kalau kita penuh ketidakjujuran, suka berbohong. Ketika orang memilih kita untuk posisi tertentu, itu pertimbangan soal integritas, soal kejujuran. Ya. Yang kedua juga tentu dari kemandirian. Kalau kita ingin mencapai puncak tertinggi, jangan mengandalkan orang lain. Harus tergantung usaha kita sendiri. Kalau kita ulangan rapor kan jangan nyontek kan? Belajar sendiri, ada kemandirian. Nilainya berapapun, mau 5, mau 4, mau 7, yang penting dicapai dengan kemandirian. Itu satu kebanggaan. Jangan sampai nilainya 8, 10 tapi nyontek. Itu tidak lebih baik. Lebih baik nilainya 4 tapi hasil keringat sendiri. Itu lebih dari kejujuran. Prestasi. Dan itu kita bisa mencapai prestasi. Memang orang-orang yang sampai di puncak ulang tangga itu biasanya orang-orang yang sudah teruji. Kepintaran adik-adik ini, pintar itu tidak harus selalu diukur dengan ranking 1, ranking 2. Kepintaran itu tidak harus selalu diukur dengan nilainya 10 atau 9 untuk setiap mata pelajaran. Karena yang namanya kecerdasan itu banyak. Bagaimana kita bisa bersosialisasi, gampang bergaul dengan teman baru, pandai berkomunikasi, itu adalah bentuk kecerdasan sosial juga. Jadi ada kecerdasan intelijensia, yang tadi rapor yang bagus, rankingnya bagus, matematikanya bagus, itu iya. Tapi juga ada jenis kecerdasan yang lain tidak kalah penting, mudah bergaul, suka membantu temannya. Itu bagian dari kecerdasan juga, kecerdasan sosial maupun kecerdasan emosional. Nah, untuk mencapai standar tertinggi, banyak orang yang mencapainya bukan dengan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Kalau Anda mau jadi musisi, itu biasanya kecerdasan kinestetik. Jadi banyak kecerdasan itu. Nah, jadi adik-adik juga jangan minder, matematika saya ini nilainya 7 apa 6 di bawah standar. Jangan rendah diri. Kalau adik-adik punya kemampuan yang lain, tonjolkan itu. Itu adalah bentuk kecerdasan juga. Kalau disaksikan sekarang ini banyak orang yang jadi orang-orang hebat, itu tidak selalu dia pintar di sekolahnya. Nah, kalau adik-adik punya kemampuan yang lain, diasah kepemimpinan, sering berorganisasi. Ya, di sini ada ekstrakurikuler apa? Banyak kan? Nah, sebaiknya adik-adik kalau punya masih banyak, ikut ekstrakurikuler di sekolah. Melatih kepemimpinan, kemandirian, bagaimana kita bekerja sama dengan teman, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang yang baru kita kenal. Itu adalah bagian dari kemampuan-kemampuan yang akan membantu di masa depan untuk adik-adik. Jadi itu tipsnya Torres, ya. Jadi tadi ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah, kejujuran. Ibarat kita tadi main ular tangga aja, itu filosofinya itu aja. Kalau orang main ular tangga udah naik ke tengah hampir sampai puncak, tiba-tiba dia jatuh di bawah, kan gitu kan? Dia frustasi, dia nggak akan melanjutkan permainan itu, dia keluar. Tapi kalau orang punya jiwa semangat, jiwa petarung, naik ke atas tinggal 2 langkah lagi sampai ke puncak, ketimbang turun lagi, dia akan pulang lagi dari bawah, melangkah. Dalam hidup yang penting adalah proses dan perjuangan. Jangan serba instan, ya. Kalau ada yang nonton TV, saya ngatur mungkin serba instan, jadi orang kaya, orang sukses, sehari dalam semalam. Tapi dalam hidup itu perlu proses dan kerja keras. Itu ya, saya pikir cukup. Baiklah, selanjutnya sesi foto bersama dengan Bapak Wamen. Kunjungi tempat selanjutnya. Semoga berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.